Shalom jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan memulai beribadah kita. Saya akan mengawalinya dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami berkumpul di gereja Esadeco. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami sebagai jemaat, sebagai pelayan Tuhan di tempat ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di hari atau di pagi yang indah ini Tuhan, Engkau berkati setiap kami dan beribadah kami pada pagi hari ini. Biarlah kami semakin sungguh-sungguh untuk mencari dan mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi hari ini sebelum kita mulai beribadah kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mempersiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh. Kita meninggalkan segala beban pikiran kita yang menghambat kita untuk beribadah pada pagi hari. Kita mau tinggalkan semua itu. Kita mulai sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mencari Tuhan di pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita pada Tuhan.
Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mengangkat lagu sukacita kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Masih ada sukacita? Amin. Mari kita mengangkat lagu sukacita kita yang kedua. Siap.
kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mempersiapkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita angkat satu lagu. Jemaat Tuhan, sebelum itu ada yang mau kesaksian tentang cinta kasih Tuhan, saya persilakan waktu. Oke, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat satu lagu, Siapakah Aku Ini Tuhan. Kita bersiapkan segala apapun yang mungkin saat ini mengganggu kita saat beribadah di setiap kita melepaskan Tuhan. Sebab kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Tuhan kita jauhkan dari hadapan kita. Fokus kita hanya pada Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu
Tuhan hambanya Jo untuk berdoa firman Tuhan. Satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Pagi hari ini Tuhan, kami sebagai jemaat Tuhan, pelayan Tuhan di tempat ini Tuhan, Kau berkati urapi kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau menjauhkan segala cobaan apapun yang melanda dalam setiap peribadahan kami ini, kami mau tolak, kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang hadir di tempat ini Tuhan, sehingga kami bisa berfokus, kami bisa fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu ini juga Tuhan, Kau berkati dia dalam pemberitaan firman-Nya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami bisa taat melakukan firman itu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikanlah kami telinga yang mendengar dengan baik Tuhan. Berikanlah kami mata yang selalu tertuju untuk melihat segala perbuatan yang baik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pemberitaan firman Tuhan ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Kurang semangat, shalom. Kita akan mengangkat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum itu saya berterima kasih untuk Oma yang sudah mempercayakan saya untuk membawa kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini di kitab Yosua pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yang sudah dapat katakan haleluya. Haleluya. Kita membaca secara bersama tentang Yosua pasal 1 ayat yang pertama sampai ke-9 dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Di pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang ketaatan Yosua. Jemaat saudara kasih dalam Tuhan, sudah tahu cerita Yosua ini apa belum?
Kita mau belajar mengenai ketaatan Yosua kepada Tuhan. Yang pertama, judul khotbah di pagi hari adalah obedience, yaitu tentang ketaatan. Kita mau belajar dari cerita kitab Yosua di pagi hari ini. Oleh sebab itu, kita belajar sedikit sekelas tentang kitab Yosua. Mungkin kita masih belum banyak yang tahu mengenai kitab Yosua. Pertama itu adalah isi kitab. Kitab Yosua berisi tentang penaklukan tanah Kanaan, pembagian tanah, dan perjuangan bangsa Israel untuk menetap di tanah perjanjian. Jadi isi dari kitab Yosua itu adalah menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Dan di sana dia menepati janji Tuhan yang dijanjikan kepada Yosua. Dan tema utama di kitab Yosua adalah kitab ini menekankan pentingnya iman, ketaatan, dan penyerahan diri kepada Tuhan dalam memenangkan peperangan dan merebut tanah perjanjian. Jadi tema utamanya itu adalah tentang pentingnya iman dan ketaatan dan penyerahan. Ya, tokoh utamanya jelas, yaitu Yosua adalah tokoh utama yang diangkat Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Namun sebagai Yosua itu tidaklah mudah untuk memimpin suatu bangsa Israel, sebab begitu banyak sekali bangsa Israel yang harus dipimpin oleh Yosua. Apalagi bangsa Israel ini banyak yang tidak taat kepada Tuhan. Di saat perjalanan menuju Kanaan, banyak sekali yang menyembah berhala pada saat itu. Mereka sudah diberi mukjizat pada saat perjalanan menuju Kanaan, tetapi bangsa Israel tidak percaya juga akan Tuhan itu. Dia tetap mencari Allah yang lain, karena mereka sudah melihat Allah bekerja di dalam diri mereka, tapi mereka tidak sungguh-sungguh percaya pada saat itu bangsa Israel. Mereka lebih memilih mencari Allah lain. Mereka waktu itu Yosua melihat mereka sedang menyembah Allah lain, padahal Tuhan selalu menyertai dia. Tapi bangsa Israel ini masih ragu, apakah Tuhan itu ada? Kenapa dia harus menuntun kita ke Kanaan? Mereka menjadi ragu mengikut Tuhan, makanya mereka di sana di bangsa Israel itu tidak taat kepada dia. Ada yang tahu siapa yang sampai ke tanah Kanaan? Berapa orang? Ada yang tahu? Cuma dua, yaitu siapa? Yosua dan Kaleb. Cuma dua, Yosua dan Kaleb. Mengapa Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa pada saat itu? Karena Yosua ini adalah orang yang paling dekat dengan Musa. Dia itu partner terbaik Musa pada saat itu. Musa sering berdoa Yosua tetap ikut. Yosua tetap setia kepada Musa, disuruh apapun Yosua selalu siap. Makanya itu Tuhan memilih Yosua untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, untuk menggantikan Musa pada saat itu. Kita mau belajar kita mau belajar siapa sih Yosua itu. Kita mau belajar latar belakang Yosua. Mungkin ada yang belum tahu Yosua itu arti namanya apa sih? Nama Yosua berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Yehoshua, yang berarti Tuhan adalah keselamatan. Yosua adalah anak dari Nun, berasal dari suku Efraim. Itu sudah jelas di Bilangan 13 ayat yang 8. Ia lahir di Mesir pada masa perbudakan dan kemungkinan besar menyaksikan penderitaan bangsa Israel sebelum dibebaskan dari Mesir.
Jadi Yosua adalah manusia yang lahir dan melihat bangsanya yang diperbudak di tanah Mesir. Dia melihat begitu menderitanya bangsa Israel pada saat di Mesir. Dia dari kecil hingga dia dewasa, hingga dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Ada yang tahu nggak? Yosua memimpin bangsa Israel itu di usia berapa? Ada yang tahu? Usia dia tidak muda, sudah 80 tahun dia memimpin. Dia memimpin bangsa Israel berusia 80 tahun. Ibaratkan kalau sekarang itu umur 80 tahun udah tua banget gitu kan. Apalagi memimpin bangsa yang begitu besar, yang bisa kita bilang itu susah buat diajar gitu, susah dituntun gitu. Udah dibilangin Yosua supaya taat, masih menyimpang ke kanan ke kiri, masih ada yang suka berhala, masih suka mengeluh. Padahal Tuhan sudah selalu baik banget dengan bangsa Israel. Tuhan selalu menolong bangsa Israel ini. Tetapi tetap saja bangsa Israel ini bisa dibilang dengan keras kepala, tidak bisa dituntun. Mereka lebih suka mengikuti hawa daging mereka daripada mengikuti dengan Tuhan. Jadi kita mau belajar tentang ketaatan Yosua itu benar-benar harus menjadi suatu teladan dalam diri kita. Bahwa hanya ketaatan dan iman percaya kita bisa melewatkan masalah persoalan yang ada di dunia ini. Seperti Yosua dan Kaleb, mereka berdua adalah orang yang setia dan taat kepada Dia. Makanya cuma 2 orang saja yang selamat dan sampai ke tanah Kanaan. Kita lanjut. Kita mau belajar ayat demi ayat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita mau belajar per ayat di pagi hari ini supaya kita mengerti ayat demi ayat yang kita baca dan tidak membingungkan di dalam kita membaca ayat firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam Yosua ayat 1 sampai 2 menceritakan tentang panggilan kepemimpinan. Tuhan berbicara kepada Yosua, anak Nun, setelah kematian Musa dan memerintahkan untuk memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan menuju tanah yang dijanjikan kepada mereka. Di sini Tuhan mengangkat Yosua sebagai pengganti Musa dan menekankan pentingnya keberlanjutan kepemimpinan demi tercapainya janjinya. Kenapa menjadi suatu pertanyaan? Kenapa harus digantikan? Kenapa harus Yosua? Apakah tidak ada yang lain? Tadi sudah saya jelaskan bahwa Yosua adalah teman akrabnya Musa, yang diibaratkan sudah tahulah isi dari bangsa mereka ini kayak gimana karakternya gitu. Jadi Tuhan melihat Musa ini adalah sosok sebagai pemimpin yang sama seperti Musa, sama taatnya kepada Tuhan, yang tidak mengeluh. Diibaratkan di dalam dunia kita sekarang, contohnya kita memimpin suatu organisasi atau kepanitiaan Natal, mungkin ada 1 atau 2 atau 3 orang yang susah dibilang. Mereka orangnya kayak keras kepala, tidak mau ikuti pimpinan, mereka berasa kepengen dipimpin sendiri. Apa yang kita harus lakukan pada mereka? Apakah seperti Tuhan mereka dibinasakan sajalah, sudah gak penting ini bangsa Israel ini, lebih baik Yosua sama Kaleb saja yang diselamatkan, yang lain buang saja karena tidak taat? Apakah harus seperti itu? Di zaman perjanjian lama itu keras. Tuhan itu kalau tidak suka dengan manusia ya dibinasakan langsung. Tidak seperti di perjanjian baru, Tuhan baik banget, Tuhan tetap mengasihi. Di perjanjian lama itu Tuhan begitu keras. Kalau kita tidak taat, kita langsung dibinasakan sama Tuhan. Udah gak baik ini gak ada gunanya.
Tapi kita mau belajar supaya kita taat di pagi hari ini kepada Dia. Mungkin kita kalau bekerja, ada pimpinan kita, kalau kita tidak taat kepada pimpinan, konsekuensinya dipecat. Karena kita tidak taat dengan aturan kantor. Apa semau kita kerja datang ke kantor, kita yang adanya dari kantor disuruh datang jam 7, kita datang jam 10. Taat gak kayak gitu? Yang ada kita dipecat. Untung aja Tuhan tidak seperti itu, seperti di dunia ini. Contohnya kita kalau kita jarang ke gereja, kita malas berdoa, kita jarang membaca firman Tuhan, kita jauh akan Dia. Apakah Tuhan meninggalkan kita? Seperti pemimpin dunia, jika kita tidak berguna, kita ditinggali, tidak ada gunanya. Tetapi Tuhan selalu ada, walaupun kita tidak taat kepada Dia, Tuhan selalu hadir di dalam diri kita. Kita terkadang suka lalai dengan kehidupan kita. Kita terkadang lupa akan Tuhan itu yang selalu taat kepada kita. Tetapi kita terkadang lupa akan semuanya itu. Kita jarang setia kepada Dia. Contohnya berdoa aja sudah syukur, Pak. Baca firman sudah syukur juga, Pak. Apalagi datang ke Tuhan, sudah syukur juga itu, Pak. Sebab itu kita belajar bahwa suatu ketaatan dan iman yang teguh itu adalah kunci keberhasilan kita di dalam dunia ini. Kita mungkin banyak mengeluh, Tuhan begitu susahnya hidup ini, tapi kita tidak melihat diri kita. Apakah kita sudah benar-benar taat kepada Dia? Apakah kita cuma setengah hati untuk taat kepada Dia? Besok aja lah taatnya, minggu taat dulu lah. Selain hari Minggu, nanti aja taatnya gitu. Masih muda lah bagi anak muda, masih muda lah, masih panjang umur, nanti aja taatnya kalau udah tua. No, ketaatan itu di usia berapa aja. Seperti Yosua, 80 tahun dia memimpin bangsa Israel. Dia begitu setia dan taat selama 80 tahun pada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan siap dijalankan. Yuk dijalankan. Terkadang karena kita tidak melihat kuasa Tuhan itu langsung, makanya kita begitu malas untuk menjalankan suatu tugas yang diberikan oleh Tuhan. Kita lebih suka taat kepada manusia karena manusia memberikan keuntungan atau upah. Upahnya langsung nyata. Kita kerjakan ini langsung dapat upah. Karena kita taat kepada Dia. Kita taat kepada Tuhan, manusia melihat, saya udah sering taat kepada Tuhan, tapi hidup saya begini-gini saja, tetap aja ini segini-segini doang pendapatan saya. Karena kamu tidak mengimani Tuhan itu di dalam diri kita. Belajarlah taat di pagi hari ini dan dari kitab Yosua. Yang kedua, kita mau belajar di pasal 3 dan ayat ketiga dan sampai ayat keempat, janji kepemilikan tanah. Itu Tuhan menjanjikan bahwa setiap tempat yang diinjak oleh telapak kaki Yosua dan bangsa Israel akan menjadi milik mereka, sesuai dengan janjinya kepada Musa. Batas-batas tanah dijelaskan mulai dari padang gurun hingga Lebanon dan sungai Efrat hingga laut besar. Ini mengingatkan bahwa janji Tuhan adalah nyata dan terikat dengan ketaatan untuk mewujudkannya. Tuhan baik banget sama bangsa Israel. Dia diibaratkan kalau kita gitu, misalkan secara manusia, kita dikasih tanah sama seseorang gitu, atau sama teman atau saudara kita. Ada tanah 100 meter lah. Ini tanah buat kamu gitu. Tapi kita masih menolaknya. Enggak lah, enggak mau saya tanah 100 meter gitu kan. Padahal kita sudah diberi sertifikat tanah segala macam. Kita tinggal bertempat tinggal lah ke sana. Tapi kita masih ragu. Enggak mau tanah di situ. Yang ada kita menggerutu. Tempatnya juga enggak bagus, tanahnya juga
gak bagus beri longsor. Kita banyak mengeluh, mikir, padahal kita sudah diberi berkat gitu kan sama orang lain, tapi nanti aja lah, udahlah, disia-siain gitu loh. Kita sudah diberi gitu, Tuhan sudah memberi nih bangsa Israel tanah, ya kita tinggal jalan aja ke sana, kita tinggal buat tempat tinggal di tanah Kanaan yang udah dikasih Tuhan, tapi kita masih batu gitu, masih keras kepala gitu bangsa Israel. Ibaratkan kita cuma nimbang jalan doang gitu. Ada juga survei pendeta pada saat itu, dia mencoba jalan dari tanah Mesir dan ke Kanaan, rupanya itu tidak jauh. Itu tidak membutuhkan waktu sehari buat nyampe ke tanah Kanaan. Kenapa bangsa Israel itu sampai 40 tahun memutari tanah Mesir itu ke Kanaan? Enggak sampai 40 tahun. Karena Tuhan melihat kesetiaan bangsa ini. Setia gak dia? Ini udah saya tolong nih mereka, dia benar-benar setia gak sih? Tuhan menguji kita terus menerus di dalam kehidupan kita. Tapi kita dalam proses pengujian itu, tentang kesetiaan itu, ketaatan itu, kita tidak kuat menghadapinya. Kita lebih suka, udahlah tinggalin aja lah, udahlah nanti aja, masih banyak waktu. Tuhan begitu baik kepada diri kita, tapi terkadang kita lupa akan semua itu. Berapa banyak kali Tuhan menolong kita, berapa kali Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak menuntut saudara, kamu harus beli ini kepada saya, enggak. Kita cuma diingatkan supaya taat kepada Dia, setia kepada Dia. Cuma itu saja syarat Dia kepada kita. Gak susah, Tuhan tidak susah meminta kita imbalan itu yang berat, enggak. Asalkan kita selalu hidup di dalam Dia, asalkan kita selalu taat kepada Dia. Seperti Yosua ini, sampai 40 tahun berjalan menuju tanah Kanaan. Bahkan dari kecil pun Yosua sudah taat kepada Tuhan. Tapi terkadang kita sebagai manusia, kita lebih suka dengan hal kedagingan ini yang begitu berat. Jadi kita mau belajar di pagi hari ini supaya kita benar-benar taat kepada Tuhan. Yang ketiga, di ayat yang kelima itu berkata tentang penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan Yosua atau membiarkannya sendiri, sama seperti yang telah dilakukannya kepada Musa. Penyertaan Tuhan ini menjadi landasan bagi Yosua untuk maju tanpa rasa takut. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya iman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya di saat sulit. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di saat kita kesulitan. Pernyataan dan perlindungan Tuhan selalu nyata di dalam diri kita. Kita imani di dalam diri kita. Tuhan selalu melindungi kita di dalam kehidupan ini. Amin. Apakah kita sudah mengingat hal itu? Apakah kita sudah mengimani Dia di dalam diri kita? Apakah kita lupa dengan janjinya itu, penyertaannya itu? Itu menjadi renungan kita di pagi hari. Apakah kita sudah benar-benar mengimani Yesus di dalam diri kita? Kita bicara di hati diri kita sendiri. Kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah benar kita mengimani Yesus? Tuhan itu selalu melindungi kita, menjaga kita, menolong kita, walaupun kita masih setengah-setengah mengikuti Dia. Tuhan selalu mengikuti kita dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan selalu mengarahkan kita, tapi terkadang kita lupa dengan Dia. Contohnya saya gitu, dituntun sama teman saya, tapi saya lupa. Tadi siapa yang nuntun ya? Kayaknya jalan sendiri. Padahal kita dituntun sama teman saya gitu kan. Tadi siapa yang nuntun jalan saya ya? Tinggal sampai sini gitu. Kalau saya tadi
Tak tahu lah. Padahal teman saya yang nuntun saya, tapi saya lupa buat berterima kasih kepada dia. Contohnya seperti itu. Tuhan selalu menjaga menolong kita di setiap diri kita, di dalam setiap hari kita. Tapi kita suka lupa. Maka oleh itu, mulailah di pagi hari dengan penuh ucapan syukur kepada Dia. Kita ada di pagi hari ini oleh karena kasih karunia Dia. Kita nggak ada yang tahu hidup ini ke depannya seperti apa. Kita nggak tahu minggu depan itu kayak gimana. Nggak ada yang tahu. Seperti orang bilang ini, hidup ini penuh dengan misteri. Sebab tidak ada yang tahu ke depan ini seperti apa. Kita hanya buat menjalankan saja. Oleh sebab itu serahkanlah dirimu dan mengimani Yesus sepenuhnya di dalam diri saudara. Supaya jelas perjalanan hidup saudara di dunia ini. Sebab kalau kita nanti dipanggil Tuhan, sebab kematian itu akan terjadi di dalam diri kita. Kita tidak bisa menghindari kematian itu di dalam diri kita. Kematian itu benar-benar nyata di dalam diri kita. Apakah kita sudah memulai ketaatan itu di dalam diri kita? Kita hanya diri kita yang bisa kita jawab. Gak ada di dunia ini, gak ada hamba Tuhan sekalipun yang sudah sempurna mengikut Tuhan. Tidak ada. Semua itu adalah proses belajar semua. Gak ada yang langsung perfect, enggak. Kita semua itu belajar dan diproses. Proses kita taat, proses kita mengimani Tuhan. Semua itu serba proses dan belajar. Kita tidak ada yang di sini yang lebih jago, lebih mengerti tentang Tuhan. No, enggak. Kita ini sama-sama belajar, sama-sama diproses. Kita mau belajar di ayat yang 6 dan ke-7. Itu yang berkata dengan perintah untuk kuat dan teguh hati. Tuhan meneguhkan Yosua untuk kuat dan teguh hati karena Yosua akan menjadi pemimpin teguh hati karena Yosua akan menjadi kepemimpinan bangsa Israel untuk menerima warisan yang dijanjikan. Kata-kata kuat dan teguh muncul berulang kali yang menekankan bahwa keberanian diperlukan dalam mengembangkan panggilan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7, Tuhan juga menegaskan pentingnya mentaati hukum Taurat dan tidak menyimpang dari jalan yang ditetapkan. Di ayat yang ke-6 dan 7 itu menjadi pesan dan garis penting di dalam kitab Yosua itu adalah kuat dan teguh. Yang dimaksud dan kuat dan teguh apa? Hati kita. Hati kita kuat gak sih buat taat kepada Dia? Hati kita teguh gak mengikut Dia? Itu menjadi pesan di dalam kitab Yosua, kuat dan teguh. Itu perintah kepada Tuhan kepada Yosua supaya kamu kuat dan teguh dalam menjalani kehidupan ini. Kalau Yosua nggak kuat dan teguh hatinya, ya bisa ditinggal itu. Tuhan, aku tinggalin aja lah bangsa Israel ini, aku berdua saja sama Kaleb duluan, karena aku udah capek bareng mereka banyak melanggar aturan Tuhan. Tapi Yosua di sini tetap kuat dan teguh hatinya untuk tetap menolong menyertai bangsa Israel ini. Tuhan selalu menguatkan hatinya, mengajari Yosua buat teguh terus dalam menjalani hidup bersama bangsa Israel. Sama dengan diri kita. Ini menjadi pembelajaran juga di dalam diri kita. Apakah kita kuat membaca firman Tuhan dan menemukan firman Tuhan setiap hari? Ada yang sudah memulai setiap hari atau seminggu berapa kali untuk baca firman Tuhan? Ada. Sebab Tuhan berkata, renungkanlah Taurat ini siang dan malam. Ada yang membaca firman Alkitab setiap hari?
Apa kita lebih suka dengan membaca yang ada di HP? Mungkin apakah kita lebih suka beraktivitas yang lain daripada membaca kitab ada? Tapi Tuhan mengingatkan kita, renungkanlah firman itu siang dan malam. Bacalah firman Tuhan itu, supaya kita menguatkan hati kita, supaya hati kita teguh dalam menghadapi yang ada di dunia ini. Mungkin kita merasa capek, lelah Tuhan di dunia ini, banyak sekali cicilan, banyak sekali cobaan yang ada di dunia ini. Saudara, kalau sudah capek dan lelah dalam menghadapi dunia ini, yang harus saudara lakukan adalah berdoa dan bacalah firman Tuhan. Saya memberi di ayat yang 6 dan 7, dan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jika kalian saudara sudah tidak mampu lagi untuk menghadapi dunia ini, bacalah firman Tuhan itu. Berdoa dan taat. Jangan setengah-setengah hati. Tuhan maunya sepenuhnya saudara memberi hatinya untuk kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mulailah belajar membaca Alkitab di dalam diri kita. Entah itu 1 ayat atau 2 ayat, oke, tidak apa-apa, asalkan kamu baca Alkitab di setiap hari. Sebelum kita melakukan beraktivitas di pagi hari ini, bacalah firman Tuhan supaya kita teguh dan kuat dalam menjalani kehidupan ini. Saya tidak tahu masalah saudara apa di pagi hari ini, tapi saya hanya mengingatkan supaya saudara kuat dan teguh, karena itu adalah suatu perintah dan janji Tuhan dalam diri kita. Yang di ayat yang terakhir, ayat yang 9 adalah dorongan terakhir untuk tidak takut. Tuhan sekali lagi mengingatkan Yosua untuk kuat dan tidak takut, sebab Tuhan menyertai kemanapun ia pergi. Ayat ini merupakan dorongan terakhir yang menunjukkan bahwa kepemimpinan yang sejati selalu mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan keberanian. Yosua diberi dorongan pada Tuhan supaya dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap masalah, karena sumber kekuatan itu berasal dari Tuhan Yesus, dari Bapa. Mungkin kita kalau nggak mengandalkan Dia, kita tidak kuat, ya kita bisa ibaratkan tidak sanggup lagi. Tapi Tuhan tetap mendorong kita untuk selalu kuat dalam menghadapi segala cobaan yang ada. Oleh sebab itu kita harus taat kepada Dia. Dia selalu setia kepada kita. Dia selalu menolong kita. Dia selalu memberikan dorongan untuk tidak takut menghadapi dunia ini. Sebab itu, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai dan menolong kehidupan kita. Saya mempunyai syarat untuk keberhasilan. Saya mempunyai 3 yang penting yang kita pelajari di pagi hari ini. Yang pertama itu tentang ketaatan. Keberhasilan Yosua dan bangsa Israel tergantung pada ketaatan mereka terhadap hukum Tuhan. Tadi sudah saya singgung bahwa ketaatan itu penting di dalam diri kita. Mengapa Yosua bisa sampai ke tanah Kanaan itu? Karena suatu ketaatan dia kepada Tuhan. Dia selalu taat yang apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia selalu mengikuti apa kata Tuhan. Dan dia selalu melihat kuasa Tuhan terjadi di dalam diri dia. Oleh sebab itu, kunci dan keberhasilan di dalam diri kita belajar dan kita dapat dari Yosua itu adalah ketaatan dia. Belajarlah taat di dalam diri kita masing-masing. Dan kunci keberhasilan kedua adalah keberanian. Yosua dan bangsa Israel harus berani menghadapi tantangan dan melawan musuh-musuh mereka. Sebagai pemimpin,
Ya kita harus berani dalam mengambil cobaan atau mengambil tanggung jawab yang diberikan. Kita harus berani. Jadi kunci keberhasilan dalam menjalani kehidupan ini adalah berani. Kita berani saja untuk menjalani walaupun hidup kita itu begitu capek, begitu sulit, berani saja. Andalkan Tuhan di dalam diri saudara. Imani Dia. Supaya kita teguh dan kuat, itu adalah kunci. Makanya kita berani. Dan yang ketiga, kunci keberhasilan bagi kita adalah penyertaan Tuhan. Tuhan berjanji untuk menyertai dan menguatkan Yosua serta bangsa Israel selama mereka taat. Penyertaan Tuhan itu selalu mengikuti bangsa Israel dari awal mereka keluar dari tanah Mesir hingga mereka menuju berjalan ke tanah Kanaan. Itu Tuhan selalu menyertai mereka. Apa yang kurang Tuhan beri pada bangsa Israel. Tuhan itu nggak meninggalkan mereka. Bisa saja Tuhan meninggalkan mereka pada saat mereka menuju tanah Kanaan. Udahlah tinggalin aja nih, bangsa Israel udah keluar kan dari Mesir. Ya udahlah jalan sendiri aja. Nggak mungkin Tuhan nggak meninggalkan mereka. Tuhan tetap apa yang ia kurang, apa yang ia butuhkan bangsa Israel, Tuhan selalu cukupkan. Tuhan selalu menyertai dia. Walaupun Tuhan sudah tahu mereka menyembah Allah lain, tapi Tuhan tetap menyertai mereka. Wow, begitu baiknya sekali Tuhan itu. Oleh sebab itu, ingatlah bahwa penyertaan Tuhan selalu ada di dalam diri kita. Tanpa kita sadari, Tuhan selalu menolong kita. Dan ini adalah kunci suatu keberhasilan di dalam diri kita untuk kita sanggup dan kuat menghadapi yang ada, yaitu tentang ketaatan, keberanian, dan penyertaan Tuhan. Itulah yang kita selalu ingatkan di dalam diri kita, bahwa kita harus taat dan berani, dan penyertaan Tuhan selalu ada di dalam diri kita. Kita lanjut dalam poin utama pembelajaran kita di pagi hari ini. Poin yang pertama kita adalah iman. Mengapa sih kita harus taat kepada Tuhan? Itu tadi saya sudah jelaskan bahwa suatu ketaatan itu adalah penting, itu suatu kunci keberhasilan dalam kehidupan ini. Agar kita bisa taat, kita harus punya iman. Poin pertamanya itu adalah iman. Yosua dan bangsa Israel harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Jadi kunci kita atau poin utama kita di pagi hari ini adalah iman. Apakah sudah kita mengimani Dia di dalam diri kita? Apakah kita masih ragu dalam mengikut Dia? Jadi poin pertama itu adalah iman. Kenapa Yosua begitu bisa menghadapi semua itu adalah karena iman. Yang kedua, ketaatan. Saya sudah bahas tadi. Yang ketiga adalah penyertaan Tuhan. Poin dan kunci keberhasilan adalah iman, ketaatan, dan penyertaan Tuhan di dalam diri kita. Janganlah takut menghadapi dunia ini. Jika kita mempunyai iman yang besar, Tuhan pasti nyatakan kuasanya di dalam diri kita. Jangan takut saudara. Tuhan berfirman pada pagi hari ini, Dia selalu menyertai kita, Dia selalu menolong kita. Walaupun kita tidak setia atau tidak taat kepada Dia, Dia selalu menolong kita. Jangan kita taat itu cuma di hari Natal doang. Banyak orang Kristen yang taat itu hari Natal doang. Dia datang ke gereja bisa dibilang setahun sekali.
cuma Natal. Dan di acara-acara tertentu saja beribadah kepada Tuhan. Tapi ingatlah Tuhan di setiap hari di dalam diri kita bahwa mukjizat masih ada di dalam diri kita. Jangan kita seperti orang yang Kristen KTP. Tahu Kristen KTP? Kristen tanpa pertobatan. Benar. Cuma agama Kristen doang kita di KTP, tapi kita tidak mengerti Kristen itu apa di dalam diri kita. Jangan seperti itu. Percaya Tuhan, percaya. Agamanya apa? Kristen. Tapi rajin ibadah enggak? Setahun sekali saja. Kalau itu juga kalau Natal sama Tahun Baru baru ke gereja. Emang gimana? Emang hidupnya selalu senang aja gitu. Lebih baik hidup saya. Saya kalau nggak kenal Tuhan, ya lebih baik hidup saya. Tapi setahun kemudian hidupnya sudah hancur, jatuh. Karena ada masalah baru ingat Tuhan. Terkadang orang Kristen karena sudah jatuh masalah begitu banyak baru ingat Tuhan. Semasa dia happy, senang, ada nggak terkadang kita ingat Tuhan? Manusia terkadang lupa kalau kita lagi banyak duit contohnya, atau banyak lagi senang-senang lah, happy gitu. Lupa itu Tuhan. Lupa kalau kita jatuh kesakitan, udah sakit bertahun-tahun, berbulan-bulan. Rupanya saya orang Kristen, saya harus ingat Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan saya. Tapi di dalam dia sehat, dia nggak ingat Tuhan. Setelah yang punya masalah atau sakit, baru ingat Tuhan. Jangan kebalik ya. Kita sehat itu tetap ingat Tuhan dan taat kepada Tuhan. Jangan setelah kita sakit baru kita taat kepada Tuhan. Ya, Tuhan, semasa kita masih ada waktu, layanilah Tuhan di dalam diri kita. Kita nggak ada yang tahu kita sampai kapan di dunia ini. Mungkin dari kita belum ada yang pernah melayani Tuhan di dalam diri kita. Mulailah suatu pelayanan di dalam diri kita. Tuhan gak melihat usia saudara udah berapa, enggak. Tuhan melihat hati saudara, apakah hati saudara sungguh-sungguh kepada Dia. Dan kita sudah di ujung firman Tuhan di pagi hari ini. Kita yang menjadi kesimpulan kita di pagi hari ini adalah ketaatan pada firman, ketaatan dalam menghadapi tantangan dengan iman, serta ketaatan dalam mengandalkan Tuhan adalah semua aspek yang membuat Yosua berhasil dalam tugasnya. Pesan ini sangat relevan untuk hidup kita, menunjukkan bahwa berkat dan keberhasilan dari Tuhan seringkali terletak dalam kepatuhan kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi kunci keberhasilan kita dalam mengerjakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, yaitu adalah ketaatan kita, kepatuhan kita. Apakah kita sudah taat dan setia kepada Dia? Itu menjadi perenungan kita di pagi hari ini, supaya kita taat kepada Dia, supaya kita setia kepada kita. Kita belajar taat kepada Dia. Jangan malas untuk mengikuti Tuhan, karena Tuhan tidak pernah malas dalam menyertai saudara. Tuhan bisa saja malas menolong saudara kan. Waktu saudara sakit, dia baru taat. Gak usah ditolong lah, malas saya. Kalau Tuhan bicara kayak gitu gimana gitu? Secara pikiran manusia gitu kan. Saya malas nolong dia. Dia juga gak taat sama saya. Kira dia sakit, dia mau sembuh dari saya. Tapi Tuhan tidak seperti itu, saudara. Tuhan selalu setia. Ini kapan ini anak bertobat?
ini anak kapan sih buat taat kepada saya? Tuhan selalu menunggu itu di belakang saudara. Selalu menunggu di hati saudara. Di kapan mulainya anak ini taat? Walaupun kita tidak taat, dia tetap setia kepada kita. Oleh sebab itu di akhir khotbah saya di pagi hari ini mengenai ketaatan dari Yosua, bahwa penting sekali kita mentaati dia di dalam diri kita. Itu suatu kunci keberhasilan kita dalam menjalani hidup ini. Sebelum kita menyelesaikan firman Tuhan di pagi hari ini, saya meminta pemain musik untuk maju ke depan, dan singer dan WL. Kita mau menyanyikan satu lagu yang berkata, selidiki aku, lihat hati. Kita mau selidiki hati kita, apakah kita benar-benar setia dan taat kepada Dia. Jangan suatu omongan saja, tetapi lakukanlah ketaatan itu di dalam diri kita, supaya nyata kuasa Tuhan di dalam diri kita. Saya minta jemaat pada pagi hari ini untuk bangkit berdiri. Kita mau merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Apakah hati kita sudah taat kepada Dia? Apakah kita benar-benar mengimani Dia di dalam diri kita? Apakah kita masih lalai akan Dia? Kita mau merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah kita sudah taat kepada Dia?
Tanyakan di dalam hati saudara, lihat hati saudara. Apakah kita sudah benar-benar mengikuti Dia? Apakah kita sudah kuat dan teguh dalam menjalani kehidupan ini? Tuhan selalu menyertai menolong kita di bagian ini. Tuhan begitu baik di dalam hidup kita, saudara. Tuhan selalu menyertai diri kita, saudara, dimanapun kita melangkah. Mari berdoa sejenak di waktu kita masing-masing. Kita tentukan iman Tuhan di pagi hari, supaya kita belajar untuk taat kepada Dia. Kita tidak tahu kehidupan kita ke depan seperti apa. Oleh sebab itu, karena kita harus taat kepada Dia dan setia kepada Dia. Karena Dia telah mengajarkan kepada kita. Kita akan menjadikan dari awal. Kita akan selidiki yang melihat. Lihat hati, lihat hati kita, saudara. Jangan nilai hidupku, tak ada yang tersembunyi dari. Katakan telah kulihat. Amin. Yes. Haleluya, Yesus. Berdua sampai akhirnya katakan dengan iman yang kulihat. Amin, Tuhan. Begitu baik di dalam kehidupan kami, Tuhan. Oh, haleluya, Amin. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, Kau telah mengajari kami melalui Yosua. Benar-benar nyata penyertaan-Mu di dalam Yosua. Kau begitu mengajarkan Yosua taat dan teguh dan mengimani Engkau di dalam diri dia. Oleh sebab itu Tuhan, ajarilah kami Tuhan, supaya kami benar-benar taat dan mengimani Engkau di dalam diri kami. Bukakanlah hati kami Tuhan, supaya kami tidak mengeraskan hati kami untuk mengikut Engkau ya Bapa. Supaya kami benar-benar belajar dan diproses menjadi taat dan setia dan mengimani Engkau di dalam diri kami ya Bapa. Ajari kami Tuhan, supaya kami sama seperti Yosua yang begitu berhasil dalam menjalankan tugas perintah Engkau ya Bapa. Supaya kami juga berhasil dalam di dunia ini ya Bapa. Mungkin kami banyak masalah persoalan yang kami hadapi di dalam diri kami ya Bapa. Kau begitu baik, Kau telah menolong menyertai kami hingga sampai saat ini. Kuasa-Mu tetap nyata di dalam kami. Terima kasih Yesus, hamba-Mu telah berhenti dalam penyampaian firman Tuhan, tapi firman-Mu tetap nyata di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Yesus, terima kasih.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom. Diberkati oleh firman Tuhan. Baik, kita akan mempersembahkan persembahan kita. Ya, persembahan kita akan berikan yang terbaik. Kita mengangkat satu lagu Kejaplah dan Lihat. Mari kita akan masuk dalam pengumuman atau warta iman pada pagi hari ini. Minta dengan penuh kasih adik Wahyu doa persembahan. Jadi kita akan masuk dalam warta Jumat pada pagi hari ini. Jumat 8 November 2024 ibadah komsel di tempat Bapak Musa, Ibu Juwarni, firman Tuhan Kak Yudi. Sabtu 9 November 2024 dua pelayan Tuhan di gereja jam 14.00 sampai selesai. Minggu 10 November 2024 ibadah raya di gereja jam 7.30 sampai selesai. Petugas minggu Ibu Juwarni, Singer, Kak Herlina dan Kak Timothy. Pemain musik grup Elsa De Home. Pelayan perjamuan Bapak Musa dan Bapak Marno. Tamborin Kak Lince dan Kak Gibi. Kantong persembahan Ibu Karmina. Petugas LCD Kak Yudi. Pelayanan sekolah minggu Kak Joshua. Doa syafaat Ibu Narti. Selesai. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Minta dengan penuh kasih Ibu Juwarni untuk doa persembahan. Doa syafaat Ibu.
kasih Tuhan, kita syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Atas kasih setiamu Tuhan, kami bisa berdoa ini semua karena kasih Tuhan. Bentar Tuhan, membawa doa Tuhan untuk anak-anakmu Tuhan yang baru pada pagi hari ini Tuhan mengambil bagian dalam layanan hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau berikan kekuatan Tuhan, dalam hati Tuhan. Roh yang mau dibentuk untuk setiap anak-anakmu Tuhan, dan juga Tuhan yang mau berdoa Tuhan Yesus untuk hambanya Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang telah disampaikan hambanya Tuhan bisa menjadi berkat buat kami seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami dapatkan dari firman ini Tuhan, kami bisa terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan juga Tuhan, Kau berkati Tuhan untuk Kak Timothy Tuhan yang menyampaikannya Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk kuliahnya Tuhan, untuk keluarganya Tuhan, untuk apapun Tuhan yang menjadi kerinduan setiap doa-doanya Kak Timothy Tuhan, kiranya Kau jamah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja GSCBD Alasan Tuhan, Kau berkati Tuhan untuk gerejamu ini Tuhan semakin bertumbuh di dalam Kau Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi pelayanan setiap anak-anakmu Tuhan, Kau berikan kesatuan hati untuk setiap anak-anakmu Tuhan, roh yang mau dibentuk, perkembangan dan hati yang di dalam Kau Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan setiap bangku yang kosong Tuhan, kami merindukan 75 jiwa Tuhan untuk datang berhadir Tuhan untuk mengisi setiap bangku yang kosong Tuhan. Orang-orang yang sudah lama tidak datang ke gereja Tuhan, orang-orang yang belum mengenal Kau Tuhan, kiranya Tuhan berjamah setiap hati mereka Tuhan, agar setiap mereka Tuhan bisa mengenal Engkau Tuhan, agar tergerak hatinya Tuhan untuk puji muliakan nama Tuhan di gereja ini Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap ibadah pemuda, ibadah sekolah minggu Tuhan, Kau urapi setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Kau kirim jiwa-jiwa yang baru Tuhan, Kau berikan roh pendewasaan untuk setiap anak-anakmu Tuhan, untuk mereka mengerti akan kebenaran firman Tuhan melalui setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Kau juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk setiap kesehatannya Tuhan saat ini Tuhan. Ada jemaat yang sakit, kiranya bilur-bilur mau menyembuhkan setiap mereka Tuhan. Apapun sakit penyakit yang mereka rasakan, memberikan kesembuhan, pemulihan yang daripada Engkau Tuhan, agar mereka bisa melakukan aktivitas setiap harinya dalam keadaan sehat tanpa kurang-kurang apapun Tuhan. Dan juga Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini belum bisa hadir Tuhan, yang saat ini mengalami sakit penyakit, mengalami setiap pergumulan Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan kesembuhan, Kau berikan jawaban Tuhan atas setiap pergumulan yang mereka alami saat ini Tuhan, agar minggu depan mereka bisa hadir Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi mata pencarian setiap mereka Tuhan, kiranya Engkau berikan kami untuk selalu mengucap syukur Tuhan. Apa yang kami dapatkan dari hasil kami bekerja Tuhan, untuk bisa mencukupi kebutuhan kami setiap harinya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk oma-opa yang Kau percaya sebagai gembala sidang di El Sadeo ini Tuhan, Kau berkati Tuhan untuk kesehatannya Tuhan, untuk pelayanannya Tuhan, untuk anak cucu mantunya Tuhan yang ada di Jakarta, yang ada di Belanda Tuhan, untuk setiap usahanya Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah komsel yang diadakan setiap hari Jumat Tuhan, kiranya Tuhan Kau jamah seluruh jemaat Tuhan, agar mereka bisa meluangkan waktunya Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan di setiap ibadah komsel yang ada Tuhan. Amin. Juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap persiapan Natal Tuhan di gereja ini Tuhan, dari nantinya Tuhan untuk bulan ini Tuhan, untuk Natal Youth Tuhan yang diadakan hari Minggu depan Tuhan, tanggal 24 Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan kelancaran Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi kebutuhan setiap perayaan Natal nantinya Tuhan di dalam untuk memberi konsumsi dan lainnya Tuhan, kiranya Kau cukupkan Tuhan dari sekarang Tuhan sampai nantinya Tuhan, acara demi acara Tuhan, kiranya Kau berikan kelancaran untuk semuanya Tuhan, yang mengambil bagian dalam tugas pelayanan buat nantinya Tuhan, kiranya Tuhan dari saat ini Tuhan mereka latihan Tuhan, kiranya Kau mampukan setiap mereka Tuhan, Kau berikan kemudahan untuk apapun Tuhan yang menjadi kesulitan untuk setiap anak-anak. Amin. Juga berdoa Tuhan untuk ibadah sekolah minggu, untuk perayaan Natal Desember, untuk ibadah sekolah minggu, perayaan Natal sekolah minggu dan umum Tuhan, kiranya juga Tuhan Kau berikan kelancaran Tuhan dari awal pertengahan sampai Tuhan, latihan demi latihan Tuhan, dan juga Tuhan apapun Tuhan yang kami butuhkan Tuhan dari nantinya Tuhan, untuk membeli apapun yang kami butuhkan Tuhan, kiranya Kau cukupkan semuanya Tuhan, berikan kelancaran kemudahan untuk semuanya Tuhan. Dan juga Tuhan aku berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan,
Kiranya Tuhan Kau berkati bangsa Indonesia ini Tuhan, yang saat ini Tuhan, untuk Pak Presiden yang baru Tuhan telah dilantik Tuhan, untuk Pak Prabowo beserta wakilnya Tuhan, kiranya Tuhan dari jajaran atas sampai RW Tuhan Kau urapi setiap mereka Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi tanggung jawab setiap pekerjaan mereka Tuhan. Kau berikan mereka yang takut akan Kau Tuhan, roh kejujuran daripada Engkau Tuhan. Kau jauhkan Tuhan dari setiap pemimpin yang ada Tuhan, roh-roh korupsi yang bukan daripada Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan Kau tutup bungkus bangsa Indonesia ini Tuhan dari setiap bencana-bencana alam yang ada Tuhan, yang saat ini Tuhan banyak hujan besar, angin Tuhan, kiranya Tuhan menutup bungkus bangsa Indonesia ini Tuhan dengan darah suci-Mu Tuhan, agar tidak ada lagi Tuhan bencana-bencana alam yang melanda bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan juga Tuhan hamba berdoa Tuhan untuk setiap bangunan-bangunan gereja Tuhan yang ada di perkotaan, pedesaan, bahkan yang ada di pelosok-pelosok Tuhan. Kau urapi setiap bangunan-bangunan gereja yang ada di seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan. Jika masih ada dalam kekurangan Tuhan, untuk setiap pembangunan-pembangunan yang ada Tuhan, untuk fasilitas yang ada di dalamnya Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan kemudahan, Kau berikan berkat yang melimpah Tuhan untuk setiap bangunan-bangunan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kau tuntun setiap langkah perjalanan kami Tuhan, yang kami berjalan kaki maupun kami naik kendaraan roda 2 Tuhan. Kau sertai langkah perjalanan kami Tuhan, agar kami bisa sampai di rumah kami tanpa kurang saat apapun Tuhan. Dan juga Tuhan, kami akan melakukan aktivitas selanjutnya Tuhan. Kau berikan keselamatan, perlindungan ini daripada Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan, kami akan berdoa seperti yang telah Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, dan datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Masih dalam hadirat Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Thank you. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus pada pagi hari. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkatnya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari kekuatan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kita semua jemaat El Sadeo diberkati yang melimpah-limpah. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.